Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana mau bertanya, apa yang harus Ana lakukan untuk menghilangkan kesedihan karena ditinggal anak sudah 2 tahun, karena anak ditinggal anak sudah 2 tahun, kesedihan selalu melilit anak setiap waktu. Ditinggal anak. Nah, barakallahu fik, yang pertama, antum baru kehilangan 1 anak. Nabi SAW ditinggal oleh Al-Qasim, ditinggal oleh Abdullah, ditinggal oleh Zainab, ditinggal oleh Ruqayyah, ditinggal oleh Ummu Kulthum, ditinggal oleh Ibrahim. Beliau juga mendapatkan cobaan yang lain yang banyak sekali. Maka bagaimana sikap kita ketika ditinggal anak? Sedih wajar, tapi jangan berkelanjutan. Karena kesedihan itu membuat orang tidak produktif. Sedih ketika ditinggal, waktu itu saja, silahkan. Nabi SAW menangis ketika tinggal anaknya Ibrahim. Sampai Abdurrahman tanya, wa anta ya Rasulullah, engkau juga nangis ya Rasulullah, engkau juga bersedih ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ya Abdurrahman, innahu rahmah. Air mata menetes itu rahmat dari Allah. Soalnya kalau nggak keluar air mata itu, kadangkala orang jadi depresi, tertekan. Nggak, biarkan air mata itu keluar. Innaha rahmah. Innal qalba la yahzan. Wa innal aina la tadma'. Wa la naqulu illa ma yurdi Rabbana. Abdurrahman, hati bersedih, air mata menetes, tapi kita tidak boleh mengucapkan kecuali yang diridhai Allah Azza wa Jalla. Dan kalau bicara kesedihan yang berkelanjutan ini membuat orang tidak produktif. Nabi SAW berlindung, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Aku berlindung dari kekhawatiran dengan masa depan dan kesedihan dengan masa lalu. Karena tadi, orang kalau sudah sedih, ya dia cuma diam, ingat sama anaknya. Apakah ketika dia sedih, anaknya akan hidup kembali? Nggak akan. Dan yakin bahwasanya anaknya itu akan menunggu bapaknya dan ibunya kalau sabar, memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya kelak pada hari kiamat. Dan bismillah, semoga Allah kasih anak yang lainnya buat dirinya. Bagaimana ibadah yang harus dilakukan, yang harus ana lakukan agar anak bisa ngumpul di surganya Allah kelak. Tapi kalau anak itu anak yang belum baligh ya, maka insya Allah anak itu akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Antum kalau tanya apa amalannya? Sabar dan ridho. Sabar dan ridho. Tapi kalau anak itu sudah baligh, yang mana kalau anak itu sudah baligh maka amalannya sudah dicatat. Maka hendaklah didoakan supaya diampuni anak-anaknya, dan orang tua berusaha untuk menjadi lebih baik. Semoga Allah kumpulkan bersama anak-anaknya. Allah mengatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman diikuti oleh anak keturunan yang beriman, maka kata Allah kami akan kumpulkan mereka. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu sehat. Saya sudah berumur 65 tahun. Sedang suami umur 64 tahun. Saya sudah lama berumah tangga, kurang lebih 37 tahun. Saya sering mengingatkan suami saya untuk yang pertama, sholat wajib di masjid, tapi sering dia kesal. 2, saya juga sering mengingatkan suami saya untuk membaca Al-Quran, tapi dia juga kesal. Suami saya tidak membaca Al-Quran sudah lebih dari 30 tahun. Walaupun ada membaca Al-Quran, itu pun sejak dahulu semenjak anak masih kecil. Padahal saya dan suami saya akan berangkat haji tahun ini insya Allah. Bagaimana niatnya, bagaimana kiatnya
untuk mengajak suami saya sholat di masjid dan untuk membaca Al-Quran setiap hari. Nah, jamaah, ini buat emak-emak ya. Emak-emak itu nggak dikasih tugas merubah suaminya, tapi tugasnya menyampaikan saja. Sebagaimana para suami juga nggak bisa merubah istrinya. Siapa yang merubah? Allah Azza wa Jalla. Dan keinginan orang itu untuk berubah. Maka nasihat ana buat ibu-ibu ini, jangan terlalu sering memberikan nasihat. Kenapa? Karena terlalu sering memberikan nasihat itu akan membuat orang itu jenuh dan kesal. Gak ada gunanya. Allah mengatakan fadzakir in nafa'atiz dzikra. Berikan peringatan ketika peringatan itu memberikan manfaat. Jadi kadang-kadang kalau kita ngelihat orang lagi marah, jangan dikasih nasihat. Orang lagi sedih, jangan dikasih nasihat. Tunggu dulu. Ketika dia sudah senang umpamanya, sang istri datang, "Bang, abang tahu nggak bang? Ternyata pahala sholat berjamaah di masjid itu 27 bang. Jadi abang kalau sholat di rumah dapat 1, ke masjid dapat 27. Belum lagi langkahnya, 1 langkah pahala, 1 langkah dihapuskan dosa, 1 langkah diangkat derajatnya. Subhanallah bang." Artinya sang istri bukan hanya mengatakan, ini kan umurnya di bawah dia ya. Kalau umurnya di bawah manggilnya apa kepada suami? Hah? Masa adik? Hah? Manggilnya apa? Abang, tetap abang. Masya Allah. Bang, udah azan tuh. Jangan gitu. Jadi lihat waktu yang nyaman, ya duduk ya sambil dipijetin suaminya. Ngomong, "Bang, abang gak ingin ke masjid nah bang?" "Aduh enggak lah, capek." "Ya bang, barakallahu fiik." Sudah tinggal. Karena dia pemimpin. Tapi kalau duduk, "Bang, abang gak kepingin ke masjid?" "Enggak, capek." Na'udzubillah, udah berapa tahun abang gak ke masjid? Berantem jadinya. Maka tolong cari waktu yang tepat dengan bahasa yang lembut. Dan sekali lagi, bahasa atasan ke bawahan berbeda dengan bahasa bawahan ke atasan. Kalau mamanya atasan melihat anak buahnya gak sholat, masjid, siap dan berangkat ke masjid dia. Tapi kalau anak buah lihat atasannya ke masjid, "Pak, masjid." Diskors dia aja mah. Maka subhanallah ya, bicara atasan ini, anak pernah ingat isi kajian di Polres ya, di Polres salah satu kota di Jawa Tengah itu. Dia ngomong, "Alhamdulillah Ustaz, sekarang Ustaz, anak buah kami itu kalau waktu zuhur ke masjid Ustaz. Akhirnya yang lainnya ikut ke masjid." Kenapa? Karena atasannya ke masjid, selesai. Anak buah walaupun gak sholat jemaah, ngelihat atasannya ke masjid, sholat dia jemaah. Sampai ada satu orang yang mewajibkan anak buahnya sholat ke masjid dan jadi imam gantian sama dia. Kalau sholat duhur rebutan jadi imam. Sholat maghrib mundur semua. Karena kalau sholat duhur gak ada suara. Kalau sholat maghrib ketahuan ini bacaannya bagus atau tidak. Tapi tadi bagaimana seorang istri menegur suaminya, diajak baca Quran. "Bang, ayolah bang, aku yang baca, abang yang bacain artinya," umpamanya sebagai seorang istri ya. Paling gak 1 ayat bang. Minta kepada suami, "Bang, baca 1 ayat aja." "Ya, mana? Alif lam mim." Dah. Gak apa-apa. Besok 1 ayat lagi. Besok 1 ayat lagi. Daripada 30 tahun gak baca Quran. Lebih baik tiap hari 1 ayat. Jadi minta kepada suaminya 1 ayat aja. Barakallahu fiik. Jamaah, sepertinya hanya sampai situ Bapak pejabat wali kotanya dan kepada semua yang hadir, ana mohon maaf kalau ada kesalahan dari yang ana sampaikan, yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri ana pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Dan ana berdoa memohon kepada Allah agar kita dikumpulkan di surganya sebagaimana Allah mengumpulkan kita di tempat ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan ucapkan jazakumullah khair buat para buya, ada Buya Dzul Hamdi dan para pengurus Islamic Center di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.